Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan diberi kecerdasan untuk memahami apa yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, khususnya matematika. Walaupun dengan pembelajaran secara daring, kalian tetap bisa paham dengan apa yang kita berikan. Amin, amin. Untuk anak-anakku di semester ini, kita lanjut ke materi kita di bab 2. Jadi sudah masuk ke bab 2, yaitu tentang limit fungsi aljabar. Untuk limit fungsi aljabar, kita mempunyai kompetensi dasar, ya. Jadi kompetensi dasarnya itu yaitu mendeskripsikan konsep limit fungsi aljabar dengan menggunakan konteks nyata dan menerapkannya. Jadi kalian bisa menggunakan kehidupan sehari-hari di dalam hal menggunakan konsep untuk limit. Oke, itu adalah kompetensi dasarnya. Kalian bisa lihat di PowerPoint-nya Ibu, di materinya Ibu. Nah, untuk limit fungsi aljabar itu ada 2. Yang pertama adalah limit fungsi untuk X mendekati A, limit X mendekati 0, dan yang kedua limit untuk X mendekati tangga. Tapi hari ini kita akan belajar tentang limit X mendekati A. Ya, jadi A itu adalah aljabar. Limitnya itu, pengertian limit adalah mendekati. Jadi mendekati nilai A, ya. Jadi pengertian limit itu sama dengan mendekati. Jadi kita bisa gunakan dengan kehidupan sehari-hari kita. Limit untuk fungsi X mendekati A itu ada beberapa sifat-sifatnya yang ada di sini. Ibu berikan di sini, kalian bisa mempelajarinya, ya. Ibu hanya bisa langsung kalian hanya bisa lihat saja di materi yang diberikan saat ini. Untuk limit fungsi aljabar itu, untuk X mendekati A ada 2 cara. Ada 2 cara menyelesaikannya. Yang pertama adalah kita harus menggunakan dulu dengan cara substitusi. Kalau sudah menggunakan cara substitusi, dia menghasilkan 0 per 0, maka itu bukan limit. Tapi kita harus lanjutkan untuk mendapatkan hasil yang kita cari. Kalau untuk 0 per 0 berarti itu kan tidak terdefinisi, tidak ada nilai. Di sini ada contoh yang Ibu berikan tentang limit untuk X mendekati A. Jadi di sini mendekati limit X mendekati 0. Kita caranya harus mensubstitusi dulu. Apa yang disubstitusi? Nilai A. A-nya berapa? 0. Jadi ada di sini 0. Kita substitusi ke mana? Ke variabel X. Jadi X-nya diganti 0. 0 mengikuti soalnya, 0 pangkat 4 minus 3 kali 0 pangkat 2 plus 4 kali 0 dibagi 2 kali 0 kuadrat pangkat 3 minus 0 pangkat 2 minus 2 kali 0. Jadi otomatis kita hanya lihat hasilnya, oh 0 dipangkat 4 berarti 0, maka
semuanya menghasilkan 0. Jadi hasilnya adalah 0 per 0. Nah, bagaimana cara supaya dia mendapatkan hasil? Maka kita akan menggunakan dengan cara memfaktorkan. Jadi ada cara menggunakan pemfaktoran. Nah, di sini ada contoh nih pemfaktorannya. Jadi ini kita lihat dulu. Nah, karena dia menggunakan X pangkat 3, maka kita lihat di sini saja. Ada di sini cara yang lebih mudah. Ini limit X kuadrat plus 3X minus 10 dibagi X pangkat 2 minus 4 untuk limit X mendekati 2. Nah, di sini kita akan melihat kalau kita gunakan substitusi, itu berarti 2 kuadrat plus 3 kali 2 dikurang 10. 2 kuadrat berarti 4. 4 ditambah 6 berarti 10. 10 dikurang 10 hasilnya 0. Otomatis di bawahnya juga 0. Paham ya anak-anakku ya? Coba lihat saja soalnya langsung disubstitusi nilai 2 ke variabel X. Maka hasil terakhirnya akan mendapatkan 0 per 0. Nah, sekarang bagaimana supaya dia mendapatkan hasil? Nah, sekarang kita bisa lanjut dengan cara memfaktorkan. Kita akan memfaktorkan nilai X kuadrat plus 3X minus 10. Ya, jadi minus 10 ini akan dikuadratkan. Maka kita akan mengambil perkalian yang menghasilkan 10, tapi juga melihat hasil dari 3X ini. Nah, caranya gimana? Kalau 10 perkaliannya itu kan banyak, ada 2. Ada 2 kali, ada 1 kali 10, ada 2 kali 5. Nah, yang mana kita ambil? Apakah 1 dengan 10? Lihat dulu di sini 3-nya. Apakah 3 ini kalau 1 dengan 10 kan selisihnya kan 9. Nah, berarti yang kita ambil adalah 2 dan 5. Kenapa 2 dan 5, Bu? Karena selisihnya akan mendapat 3. Oke, sekarang dilihat nih. X dikurang 2 dikali X plus 5. Coba kita buktikan. X dikali X kuadrat minus 2 kali X minus 2X plus 5 plus 3X minus 2 dikali 5 minus 10. Udah bisa masuk ya? Oke, bisa dimengerti? Kita lanjut. Kalau yang di atas diganti difaktorkan, di bawah juga difaktorkan. Tapi ingat, kalian harus mencari yang ada samanya pada pecah di pembilang. Jadi supaya nanti kita tinggal habiskan. Nah, sekarang nih X kuadrat minus 4. Boleh nggak ini difaktorkan, Bu? Boleh. Nah, caranya gimana? Ya kita lihat nih, berapa dikali berapa sama dengan 4. Maka hasilnya adalah 2 kali 2. Kenapa 2 kali 2, Bu? Karena nanti kan di jumlah ini akan min 2 kali X min 2 ditambah 2 berarti 0. Min 2 kali min 2 positif 2, maka hasilnya minus 4. Gitu. Jadi kenapa bukan 1 kali 4 Bu diambil? Tidak bisa diambil. Kenapa? Karena di tengahnya adalah 0. Jadi yang diambil hanya 2 dan 2. Oke. Kalau sudah, kita tinggal menghitung. Ada nggak yang sama angkanya? Ada. X minus 2 dan X minus 2. Tinggal dihabiskan ini. Nah, yang sisa adalah X plus 5 dibagi X plus 2. Nah, sekarang